Bismillah, satu informasi penting yang teman-teman Excel wajib ketahui, harus ketahui dalam melakukan perhitungan data. Mana yang baik? Cara 1, cara 2, atau cara 3? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Masing-masing cara mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cara 1 kita gunakan untuk kasus seperti ini. Cara 2 gunakan untuk kasus seperti ini. Dan cara 3 gunakan kasus seperti ini. Begitu yang benarnya teman-teman. Ya, sama-sama kita akan mencari total rata-rata penjualan tertinggi dan penjualan terendah. Apa bedanya? Kita lihat perbedaannya seperti ini teman-teman. Perhatikan. Nah, lihat perbedaannya. Ketika kita tampilkan data, kita hilangkan data Daihatsu-nya teman-teman. Maaf, kita akan tampilkan semua data. Kemudian kita hilangkan data untuk Daihatsu. Nah, lihat perubahannya teman-teman. Untuk cara 1, walaupun ada data yang kita filter, maka dia tetap melakukan perhitungan. Sementara cara 2, cara 3 kita perhatikan di sini, dia tidak melakukan perhitungan. Dia hanya melakukan perhitungan terhadap data yang kita tampilkan saja atau yang tidak kita filter. Nah, kita filter lagi, Wuling kita hilangkan. Nah, lihat perubahannya teman-teman. Untuk cara 1 tetap saja. Untuk cara 2 dia berubah. Dia hanya melakukan perhitungan untuk data yang tidak difilter atau yang ditampilkan saja. Kemudian kita lihat lagi lebih dalam, cara 2 dan cara 3, lihat perubahannya teman-teman. Misalkan di sini kita sembunyikan data Hyundai dan data Toyotanya, kita sembunyikan. Kita hide, kita sembunyi, klik kanan hide. Nah, perhatikan perubahannya teman-teman. Untuk cara yang kedua, ya, untuk data yang kita sembunyikan tetap dilakukan perhitungan, tetap dihitungnya. Oke ya, tetap dihitungnya. Tetapi kita lihat untuk cara yang ketiga, untuk data yang kita sembunyikan, dia tidak lakukan perhitungan. Nah, lebih fleksibel lagi. Kira-kira pilih yang mana? Ya, sesuaikan dengan situasi kondisi teman-teman masing-masing. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, apa bedanya? Fungsi apa yang kita gunakan? Nah, ini saatnya teman-teman. Kita kembalikan hide-nya. Kita munculkan semua datanya kembali. Adapun untuk cara 1, ya teman-teman menggunakan fungsi biasa. Ya, langsung saja kita menggunakan fungsi auto sum di sini teman-teman. Sama dengan untuk mencari jumlah adalah menggunakan sum. Ya, ini sudah biasa ya teman-teman. Kita blok semua datanya. Enter. Sementara untuk mencari rata-rata average, benar. Ya, kemudian kita blok semua datanya. Enter. Penjualan tertinggi sama dengan max. Ya, kita menggunakan fungsi max atau maksimum. Kemudian kita blok datanya. Nah, penjualan tertinggi 25 ya. Sementara untuk penjualan terendah kita menggunakan fungsi min, minimum, nilai terendah. Kita blok semua datanya. Enter. Nah, untuk cara yang satu ini dihitungnya semuanya, walaupun datanya kita sembunyikan, walaupun datanya kita filter. Gunakan pada kasus seperti itu, teman-teman. Kemudian, jika teman-teman ingin tetap melakukan perhitungan hanya terhadap data yang difilter saja, teman-teman gunakan fungsi yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan fungsi subtotal. Ya, menggunakan fungsi subtotal sama dengan subtotal. Perhatikan teman-teman, di dalam fungsi subtotal ini banyak terdapat fungsi-fungsi yang lain di dalamnya. Ya, ada semuanya seperti itu. Tapi hanya untuk data yang difilter. Kita bisa gunakan untuk data yang difilter. Ya, untuk total kita gunakan sum. Sama teman-teman. Sama dengan kita menggunakan fungsi sum. Function number-nya adalah sum, titik koma. Referensinya kita blok semua data. Enter. Hasilnya sama. Kenapa sama? Karena kita belum ada memfilter datanya. Oke, gitu logikanya teman-teman. Ya, rata-rata sama dengan subtotal. Ya, ada juga rata-rata di sini teman-teman, yaitu nomor 1 ya, average. Function number-nya nomor 1. Kemudian kita blok semua datanya. Enter. Kemudian untuk tertinggi sama aja, subtotal, cari max ya, nomor 4. Oke. Kemudian kita blok semua data. Enter. Kemudian untuk penjualan terendah, subtotal, ya, min, nomor 5. Function number-nya nomor 5. Klik kanan. Titik koma, kita blok datanya. Enter. Selesai ya, itu cara yang kedua. Coba kita filter datanya teman-teman. Kita hilangkan yang Hyundai. Kita tidak ingin hitung Hyundai. Nah, berubah ya. Ya, nilainya turun. Semuanya turun. Kenapa? Karena Hyundai kita hilangkan datanya. Sementara untuk cara 1 tadi tetap dihitungnya. Walaupun data itu kita sudah filter. Nah, gitu. Kemudian, kita masuk cara yang ketiga. Kita kembalikan lagi ini. Ya. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan aggregate teman-teman. Ketik saja AG, maka akan muncul pilihan aggregate. Oke, ini pilihannya lebih fleksibel lagi. Kemudian untuk total, jumlah berarti ya, kita pilih function number-nya nomor 9. Oke, beda posisi sedikit teman-teman, nomor 9.
kemudian titik koma. Nah, di sini ada banyak pilihan lagi. Kita ingin pilih nomor berapa? Oke, ignore hidden rows. Berarti kita dalam kasus ini kita pilih nomor 3, teman-teman. Ignore hidden rows. Kita abaikan rows yang tersembunyi. Artinya kalau disembunyikan, kalau datanya kita sembunyikan, diabaikannya, tidak dihitungnya. Error values, kalau ada datanya error, tidak dihitungnya. Dan seterusnya, teman-teman. Kita pilih nomor 3, function numbernya 3. Kemudian, array atau referensinya kita blok semua. Enter. Oke, hasilnya sama. Karena belum ada data yang kita sembunyikan. Begitu ya. Oke, sama teman-teman. Aggregate. Kemudian pilih function numbernya rata-rata. Ya, average nomor 1. Ya, beda urutannya teman-teman ya. Kemudian kita pilih nomor 3 optionnya. Kemudian kita blok semua data. Enter. Kemudian sama dengan aggregate. Oke, nilai maksimum ada di sini. Ya, betul. Nomor 4. Ya, nomor 4. Kemudian kita pilih nomor 3. Kemudian titik koma. Kita blok semuanya. Enter. Oke, kemudian terakhir aggregate lagi. Kita klik 2 kali. Pilih minimum ya. Kita berarti pilih nomor 5. Titik koma, option number. Nah, di sini ada ignore nothing juga ya teman-teman. Ignore nothing artinya abaikan, tidak ada yang diabaikan. Artinya seperti kepada fungsi cara 1 tadi, semuanya dihitung seperti itu ya. Kita pilih nomor 3. Ya, kemudian kita blok referensinya ataupun array datanya. Enter. Selesai. Oke, coba kita sembunyikan data Honda dan Mitsubishi. Lihat perubahannya cara 2 dan cara 3 teman-teman. Kita sembunyikan. Nah, oke, untuk cara ketiga, untuk data disembunyi, tengah berubah. Nilainya turun ya. Oke, untuk data disembunyi tidak dilakukan perhitungan. Sementara untuk cara 2, untuk yang disembunyikan masih tetap dihitung, dilakukan perhitungan. Kecuali untuk data yang difilter. Oke, coba kita filter datanya 1 milik Honda. Nah, baru difilternya. Oke, baru difilternya. Mazda kita filter. Nah, oke, itu perbedaannya teman-teman. Cara 1, cara 2, dan cara 3. Pertama menggunakan fungsi biasa, kedua dengan menambahkan fungsi subtotal, pilih function numbernya, dan ketiga menggunakan aggregate, lebih fleksibel lagi. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa di subscribe jika suka, dan juga share kepada teman-teman kita yang lain, dan berikan komentarnya. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.